Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut. Di video kali ini saya ingin bercerita tentang mimpi buruk. Karena saya baru mengalami mimpi buruk lagi. Nah, jadi mimpi buruk itu memang sangat menakutkan, sangat menakutkan ya. Apalagi mimpi buruk itu sampai terbawa sampai kita bangun gitu. Artinya saking seremnya mimpi tersebut itu membuat kita bangun gitu. Dari yang enak-enak tidur tiba-tiba kita sampai bangun, saking seremnya. Itu terjadi di belakangan kemarin. Saya mimpi buruk. Kalau dulu mimpi buruk itu sangat langsung otomatis anxiety disorder itu kumat, langsung jangan seharian, bisa jadi kita terfokus terhadap mimpi tersebut itu bisa sampai 3 hari. Kalau saya serius ini bisa sampai 3 hari seremnya, horornya, takut terus sampai kita kena di fokus otak kita, kita menemukan kefokusan yang lain ya. Ketika kita sudah menemukan kefokusan yang lain, baru mimpi itu akan seiring berjalannya waktu itu menghilang. Itu kita butuh waktu sekitar 3 hari untuk menghindari ketakutan tentang mimpi buruk itu. Terus yang kedua, jadi mimpi buruk itu menakutkan sekali di awal-awal, di orang sakit yang sudah kena panic attack. Di bulan pertama, kedua, ketiga, keempat itu masih sangat menakutkan. Bulan kelima sudah mulai biasa. Saya bulan ke-6 kemarin mimpi buruk, mimpinya itu mirip-mirip dengan bulan ketiga kalau nggak salah itu, atau bulan kedua. Pernah mimpi yang hampir sama, tapi reaksinya berbeda. Reaksinya kenapa? Karena unsur trauma pada diri kita itu sudah jauh berkurang daripada di awal-awal dulu. Ketika kita masih trauma, takut terjadi panic attack lagi, kita anxiety disordernya parah. Ketika kita sudah menurun, sudah mulai sedikit unsur traumanya, otomatis panic disordernya itu sudah hampir tidak ada. Yang ada hanya kecemasan dan perasaan tidak nyaman saja. Perasaan tidak nyaman dan cemas itu dan perasaan tidak nyaman dan perasaan tidak enak itu agak lama, terutama ketika kita diem atau ketika kita nggak ada aktivitas, itu biasanya muncul. Tapi ketika kita banyak aktivitas, perasaan tidak nyaman dan kurang nyaman itu akan hilang, akan tidak ada. Jadi lama kelamaan nanti akan hilang sendiri. Jadi mimpi buruk itu tidak ada masalah, apalagi kita pernah mengalami gitu, tidak akan sehoror yang lalu. Ketika kita sudah di bulan ke-4, 5, 6, terutama 5, 6 itu mimpi buruk itu sudah biasa sekali. Paling imbasnya jadi kepikiran itu paling lama setengah hari kita berpikir tentang mimpi tersebut, kita cari-cari tahu tentang arti mimpinya apa segala macam. Lama-lamaan kan bulan ke-6 sampai ketika mimpi buruk juga tidak melihat artinya apa, sampai nggak googling tentang apa ya, sampai lewati aja akhirnya seperti mimpi-mimpi yang lainnya. Jadi begitu. Mimpi buruk macam-macam, mimpi tentang melihat orang yang sudah tidak ada duluan, atau melihat pertanda apa segala macam. Itu pokoknya sering sekali saya. Soalnya orang sakit seperti kita ini sering sekali mimpi buruk. Tapi nanti di 6 bulan itu nanti jadi biasa, jadi enggak jadi masalah. Mimpi jadi mimpi aja, enggak ada masalah. Minimal jadi pikiran hanya sejam 2 jam akhirnya jatuhnya seperti itu. Lama kelamaan semakin kesini semakin kita sembuh, semakin kita bisa memanage otak kita, nanti segalanya itu akan membaik dan baik-baik saja. Dan memang nyatanya begitu memang. Jadi waktu yang bisa menyembuhkan kita itu hanya waktu dan keinginan kuat kita. Seberapa besar keinginan kuat kita sembuh, seberapa cepat keinginan kita untuk sembuh, dan waktu akan seiring berjalan waktu akan sembuh sendiri. Semakin cepat keinginan kita sembuh, semakin cepat juga kita akan sembuhnya. Seperti saya, ketika saya bulan kedua, saya komitmen saya ingin sembuh dengan cepat. Waktu itu saya bilang di diri saya maksimal 4 bulan. Saya bilang gitu, saya maksimal 4 bulan. Ternyata nggak dapat 4 bulan, 5 bulanan baru saya bisa melakukan aktivitas normal full. 5 bulan masuk ke bulan ke-6. Ini bulan ke-6 sudah oke, sudah nggak ada masalah, alhamdulillah sudah baik-baik saja. Cuman yang tertinggal, rasa yang tertinggal itu hanya kadang-kadang masih ada perasaan yang tidak enak,
perasaan tidak nyaman dalam diri. Dua, keliengan. Ketiga itu apa ya, tidak ada. Menurut saya ketika kita sudah mengalami hanya tinggal keliengan sama perasaan, ada ketika kita masih kurang enak, itu kadang-kadang itu dispepsianya itu kadang-kadang ada rasa mengganjal, nafas kurang enak, itu gejala kambuh, dan itu harus diperangi. Karena kita sudah tahu ilmunya, ya kita perangi dengan cepat. Mau tidur ketika kita mengganjal atau begitu kebangun gara-gara mengganjal, kita godok air, kita minum pelan-pelan, duduk yang tegap, santai, nanti hilang dengan sendirinya. Kita sudah tahu caranya. Kenapa begitu? Karena kita salah makan, karena kita telat makan. Itu dispepsianya begitu cara mengatasinya. Tapi kalau untuk psikosomatisnya itu yang paling lama itu adalah keliengan. Saya bertanya ke beberapa orang, memang beliau menyatakan yang paling lama itu adalah keliengan. Sama tadi dispepsia sama psikosomatis ya. Kalau di anxiety disorder ya, jadi perasaan tidak nyaman. Perasaan tidak nyamannya itu agak lama. Jadi 3 itu, dispepsianya ada, psikosomatisnya ada, anxiety disordernya ada. Jadi 3 itu nanti itu ketika sampean sudah mengalami di tahap itu, sampean sudah di tahap itu, berarti sampean sudah mulai sembuh. Hanya perasaan tidak nyaman itu anxiety disordernya, ada mengganjal dan panas di dada sedikit ketika kita salah makan, itu dispepsianya. Sama psikosomatisnya itu keliengan, masih belum bisa, itu kadang-kadang terutama ketika telat makan. Jadi di situ poinnya. Jadi kita nggak usah takut karena kita sudah mulai sembuh. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.